Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Aji. Ya, kali ini saya akan membahas sebuah topik baru. Bagaimanakah perasaan Anda saat Anda melakukan trading saham pertama kali? Oke, mari kita simak video berikut ini. Apakah Anda merasakan cemas dan berpacu dengan adrenalin? Ya, perasaan itu merupakan sebuah kewajaran dalam aktivitas trading. Bayangkan, Anda ingin pergi ke Bali, namun ini adalah pengalaman pertama Anda menyetir mobil keluar kota. Pastinya Anda akan merasa gugup. Pada saat Anda menginjak gas dan rem, mungkin itu adalah sebuah aktivitas yang mendebarkan bagi Anda. Begitu pula dengan bertransaksi saham. Di dunia pasar modal, kita mengenal emosi investor dengan dua istilah, fear dan greed. Fear artinya ketakutan. Segala hal yang memungkinkan Anda menjadi ragu dan takut dengan segala resiko yang akan Anda terima dari sebuah keputusan trading. Greed artinya ketamakan. Segala hal yang membuat Anda merasa senang dan tamak untuk mendapatkan keuntungan dari keputusan trading Anda. Lantas, bagaimana hal ini berimplikasi pada kegiatan trading Anda? Mari saya jelaskan lebih lanjut. Untuk Anda ketahui, pada dasarnya emosi di dalam aktivitas trading bukan hanya fear dan greed saja. Namun, kita mengenalnya dengan sebuah stage emosi investor. Di antaranya seperti optimism, excitement, thrill, euphoria, anxiety, denial, fear, desperation, panic, capitulation, despondency, depression, hope, relief, dan kembali lagi ke optimism. Jika semuanya digabungkan, maka akan membentuk sebuah kurva emosi. Inilah keadaan yang Anda rasakan selama ini. Terlihat seperti jalur roller coaster, bukan? Mendebarkan dan menenangkan. Visualisasi secara umum bagaimana stage dari emosi investor dapat digambarkan pada data chart IHSG tahun Januari 2005 sampai Desember 2009. Dari sini terlihat bahwa pergerakan harga terjadi dalam beberapa fase, yaitu konsolidasi, uptrend, konsolidasi, dan downtrend. Inilah yang disebut juga dengan istilah market cycle. Bagaimana bentuk fase-fase di dalam sebuah tren. Ketika emosi mempengaruhi keputusan keuangan yang buruk, ini dapat mengakibatkan hilangnya keseluruhan modal atau imbal hasil yang lebih rendah. Dan ini dikenal sebagai behavior gap. Di dalam analisa teknikal, kita mengenal dengan adanya indikator. Indikator berfungsi untuk membantu trader dalam melihat data untuk mengambil sebuah keputusan. Seperti apakah indikator dan fungsinya itu? Baik, kita bahas lebih mendalam. Sebelumnya, Anda tadi berencana menuju ke Bali. Di sini, tujuan Anda sudah pasti adalah sampai ke Bali dengan selamat. Di dalam mobil, Anda akan melihat banyak alat-alat yang membantu Anda saat menyetir, seperti speedometer, kaca spion, tuas gigi, pedal gas dan rem, kopling, atau gadget GPS mobil. Alat-alat tadi akan membantu Anda dalam menyetir, sehingga Anda bisa mencapai tujuan ke Bali dengan selamat. Seperti itulah fungsi indikator di dalam analisa teknikal. Indikator membantu Anda sebagai trader dalam melihat data pergerakan harga, volume, waktu, tren, dan siklus di dalam harga saham. Tujuannya sudah pasti adalah profit. Indikator yang umum dipakai para trader adalah seperti MACD, stokastik, moving average, dan parabolic SAR. Namun, apakah Anda menggunakan indikator yang umum ini di setiap market cycle? Ternyata, dalam setiap market phase diperlukan indikator yang berbeda. Indikator yang berbeda ini akan membantu Anda membaca data secara akurat sesuai dengan kondisi market trend yang terjadi. Berikut adalah beberapa pilihan indikator yang bisa dipakai dalam setiap market phase yang berbeda. Ya, bagaimana? Cukup menarik dan memberikan Anda insight, bukan? Jika konten ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa share ke rekan-rekan Anda. Nantikan terus konten dari kami. Salam dan sampai jumpa.